Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta rezeki yang melimpah. Amin. Kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu obligasi. Kita bicara obligasi, salah satu cara perusahaan atau emiten atau bahkan negara untuk mendapatkan pembiayaan. Di mana ilustrasi ketika kita bicara pembiayaan ada dua. Pertama, pembiayaan tidak langsung atau indirect financing, di mana ada pihak kelebihan uang, ada pihak kekurangan uang, di mana dengan perantara keuangan seperti adanya bank, maka pihak kelebihan uang bisa menyimpan uangnya di dalam bank, kemudian ada pihak yang kekurangan uang, dia bisa meminjam. Di sini ada bunga yang dibebankan pada si peminjam terhadap bank, kemudian ada bunga yang diberikan kepada si pihak kelebihan uang. Jadi si pemilik uang atau nasabah di sebuah bank, dia mendapatkan bunga katakanlah 7% per tahun. Sedangkan uang yang disimpan di bank akan dipinjamkan kepada pihak kekurangan uang dengan bunga sebesar 15%. Sini ada cukup selisih besar sekali di antara bunga yang dibebankan kepada peminjam dan bunga yang diberikan kepada si pemilik tabungan atau nasabah. Ini jika kita menggunakan pembiayaan yang tidak langsung, jadi ada perantara sebagai media untuk memberikan pinjaman dan menyimpan uang sebagai tabungan. Kemudian pembiayaan langsung atau direct financing, di mana di sini tidak ada perantara, artinya si pihak kelebihan uang atau kita sebut investor akan langsung mendapatkan bunga atau bisa langsung memberikan pinjaman kepada pihak perusahaan atau emiten atau pemerintah misalnya. Jadi di sini si emiten atau perusahaan atau pemerintah akan langsung memberikan keuntungan berupa bunga kepada para investor, meskipun tanpa ada perantara, tapi kita harus melalui media atau perantara yang sifatnya bukan perbankan, seperti contohnya sekuritas, kemudian bank. Namun bukan berarti kita harus menabung dulu, tapi kita bisa langsung memberikan pinjaman atau membeli bond istilahnya atau obligasi kepada emiten atau perusahaan atau pemerintah. Di dalam pembelian obligasi ini, bunga yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan dengan perbankan. Obligasi atau bond sebagai surat utang jangka panjang yang dikeluarkan peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman atau investor, di mana emiten bisa perusahaan, pemerintah setempat, atau pemerintah asing. Obligasi pemerintah Republik Indonesia atau surat utang negara atau SUN, dan terbitnya surat utang syariah negara atau SBSN. SUN bersama dengan SBSN menjadi surat berharga negara atau SBN. Obligasi dalam bentuk syariah disebut dengan sukuk. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi kita membeli suatu utang, kemudian nanti uangnya akan kembali setelah jatuh tempo. Keuntungannya di mana? Keuntungannya adalah kupon atau bunga yang diberikan, bisa setiap 6 bulan, bisa setiap tahun, dan seterusnya. Misalnya kita sebagai nasabah atau sebagai investor yang ingin membeli surat utang dari emiten atau perusahaan atau bisa jadi negara. Kita investor membeli surat utang katakanlah jangka waktu selama 3 tahun. Kemudian dalam 3 tahun bagaimana? Keuntungannya apa? Katakanlah saya membeli seharga 5 juta. Selama 3 tahun akan dikembalikan setelah jatuh tempo 3 tahun tersebut adalah 3 juta. Keuntungannya adalah setiap tahunnya saya mendapatkan kupon atau bunga.
Berapa jumlahnya tergantung dari pihak emiten. Katakanlah setiap tahun dapat 10%. Jadi setiap tahun mendapatkan 10% dikali dengan 5 juta tadi. Jadi katakanlah 500.000 setiap tahun. Tahun pertama dapat 500, tahun kedua 500.000, tahun ketiga 500.000. Setelah tahun ketiga, uang 5 juta akan dikembalikan. Jadi keuntungan kita adalah mendapatkan kupon atau bunga setiap tahunnya. SBR 009 ini adalah contoh surat utang yang dikeluarkan oleh negara, di mana masyarakat bisa membeli surat utang tersebut. Surat utang ini digunakan sebagai alternatif investasi aman, terjangkau, mudah, menguntungkan, dan menjadi wujud peran aktif dalam membangun negeri. Artinya, negara membutuhkan uang dengan cara menerbitkan SBR. Dengan membeli SBR ini, kita berkontribusi kepada negara, yang mana investasinya mulai dari 1 juta dan kupon mengambang dengan kupon minimal, kemudian terdapat fasilitas early redemption, kemudian berkontribusi kepada negara kita, di mana saat ini misalnya negara membutuhkan dana, maka negara bisa mengeluarkan obligasi pemerintah sehingga kita bisa membantu pemerintah. Contoh dari SBR 009, penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia, bentuknya tanpa plakat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilokasi atau dicarikan sampai dengan jatuh tempo kecuali early redemption. Nilai nominal perjanjiannya adalah 1 juta. Kuponnya bersifat pengambang, yaitu sebesar 6,3% per tahun. Penawarannya 27 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020. Kemudian maksimum pemesanan 3 miliar, minimumnya 1 juta. Kemudian pembayaran kupon setiap bulannya. Kupon pertama akan dibayarkan tanggal 10 April 2020. Kemudian tenor jatuh temponya adalah 2 tahun. Ini adalah contoh karakteristik dari obligasi SBR 009. Siapa yang bisa membeli obligasi ini? Semua masyarakat yang sudah memiliki SID atau Single Investor Identification. Ini contoh punya saya, di mana dengan SID ini kita bisa berinvestasi baik itu di saham, di obligasi, dan seterusnya. Kita bisa membuat SID terlebih dahulu untuk membeli obligasi. Bagaimana kita bisa membeli obligasi? Kita bisa langsung menuju ke websitenya dari bank-bank di bawah ini, di mana ini bukan salah satu mitra distribusi dari penjualan SBR 009. Jadi semuanya online, jadi kita tinggal klik daftar, kemudian kita transaksi pembelian. Bagaimana kita membeli obligasi? Ada Pevindo, di mana perusahaan pemeringkat untuk memeringkat obligasi. Dengan adanya Pevindo ini kita bisa tahu obligasi mana yang tepat kita untuk dibeli. Itu ada IBPA atau Indonesia Bond Pricing Agency, di mana sebagai penilai harga efek di Indonesia. Di mana IBA memiliki keyakinan bahwa ketersediaan harga pasar wajar bukan pilar paling penting dalam pembangunan pasar efek yang bersifat utang dan suku di Indonesia. Artinya kita perlu mengetahui bagaimana harga pasar wajarnya dari obligasi. Nanti kita akan menghitung bagaimana caranya. Ini adalah Pevindo, di mana ada gradasi peringkat jangka panjang, di mana ini adalah gambaran dari nilai atau peringkat obligasi yang ada di Indonesia. Ada AAA, ada AA+, dan seterusnya. Kriteria A3 ini adalah superior atau peringkat tertinggi, kemudian A2 sangat kuat, dan seterusnya sampai dengan D atau default atau gagal bayar. Artinya dengan kita mengetahui bagaimana peringkat obligasi tersebut, kita bisa memilih
obligasi mana yang bisa memberikan keuntungan atau katakanlah bisa dijadikan pilihan untuk kita berinvestasi. Jadi artinya di sini jangan sampai kita membeli obligasi dengan peringkat triple C, SD atau D yang kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan keuntungan, bahkan bisa merugikan, tidak ada pengembalian uang pada saat jatuh tempo. Ini contoh beberapa perusahaan atau emiten yang mengeluarkan obligasi dan beberapa peringkat yang sudah dinilai oleh Pevindo. Ini peringkat untuk obligasi PT Mayora Indah Tbk ya, lokasinya ada dekat kampus kita. Ini gambaran dari mana perjalanan nilai obligasi atau peringkat obligasi oleh Pevindo. Kita bisa melihat peringkat PT Mayora Indah Tbk dan kita bisa melihat profil bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan keuntungan. Pevindo melakukan penilaian berdasarkan beberapa metodologi dan kriteria yang nantinya akan bisa memberikan gambaran jelas atau peringkat yang jelas terhadap obligasi tersebut. Obligasi syariah atau disebut dengan suku. Jadi kalau kita bicara obligasi surat utang, untuk surat utang syariah kita sebut dengan suku. Di sini ada perbedaan antara obligasi syariah dan obligasi reguler. Jenis obligasi dilihat dari sisi penerbit, dari corporate atau perusahaan, government atau dari pemerintah, dan municipal bond atau dari pemerintah daerah. Ini kita bisa membeli obligasi dari beberapa penerbit ini. Lihat dari sisi pembayaran bunganya, pertama adalah zero coupon bond, di mana obligasi tidak memakan pembayaran bunga secara periodik. Coupon bond atau obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Kemudian fixed coupon bond, di mana obligasi dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Pertama, obligasi berbunga atau coupon bond. Telah obligasi memberikan bunga secara periodik kepada pemegang obligasi tersebut. Di mana setiap obligasi berbunga dengan surat utang jangka panjang yang memuat pertama nilai nominal besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo, tanggal jatuh tempo atau tanggal pelunasan utang obligasi tadi seperti yang sudah diperlihatkan pada SPR 009, tanggal pembayaran bunga, misalkan apakah bunga obligasi dibayar setahun sekali atau setahun 2 kali, tingkat bunga obligasi biasanya ke dalam per tahun. Ini adalah kupon yang diberikan berapa dalam 1 tahun. Tadi di SPR 009 juga sudah disampaikan nilai nominal, jatuh tempo, tanggal pembayaran bunga, kemudian berapa kupon yang akan diberikan. Obligasi sama dengan surat utang jangka panjang bersifat liquid atau dapat diperjualbelikan di bursa efek setiap harinya. Kemudian imbal hasil atau yield atau angka persentase tanpa persen. Jika harga obligasi adalah 105, berarti obligasi itu diperdagangkan pada 105% dari harga nominal. Misalnya obligasi nominal 5 juta, kemudian diperdagangkan dalam harga 105, berarti 5 juta dikali 105% atau 5.250.000 rupiah. Jadi ketika harganya nominal 5 juta dijual di pasar 105, maka harga yang kita beli adalah sebesar 5.250.000 rupiah. Sebagai contoh, sebuah obligasi senilai 1 miliar jatuh tempo 5 tahun lagi dan bayar bunga 10% per tahun. Bunga dibayarkan setiap 6 bulan atau C2 sama 10%. Jadi artinya
C2 ini adalah pembayaran setiap 6 bulan atau setahun 2 kali. Sehingga kalau bunga per tahunnya adalah 10%, maka setiap bulan atau setiap 6 bulan akan dibayar sebesar 5% atau 10% dibagi setahun 2 kali. Berapa yield yang diperoleh investor tergantung pada harga pembelian yang dibayarkan oleh investor. Pertama, jika investor membayar 1 miliar, maka akan menerima 50 juta setiap 6 bulan sehingga yieldnya tepat C2 sama dengan 10%. Jika investor membayar lebih besar daripada 1 miliar, katakanlah 1 miliar 100 juta, maka yield yang diperoleh kurang di 10% karena bunga obligasi tetap 50 juta setiap 6 bulan. Jika investor membayar kurang dari 1 miliar, katakanlah 900 juta, maka yield yang diterima atau keuntungan diterima oleh si investor adalah lebih besar daripada 10% per tahun. Ini nanti kita bisa buktikan di amortisasi untuk obligasi, baik itu menggunakan metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Jadi ilustrasi dari pembelian obligasi adalah, katakanlah nilai nominalnya 100, obligasinya adalah 100, kemudian pada saat jatuh tempo tetap akan dikembalikan sebesar 100. Kemudian investor membeli di harga wajar 110. Jadi pada saat kita membelinya di harga 110, tetap akan dikembalikan sebesar 100 pada saat jatuh tempo. Keuntungan obligasi ini dari mana? Dari bunga yang dibayarkan setiap tahun atau kupon setiap tahun dengan pembayaran misalnya setiap semester dan seterusnya. Berarti kalau kita membelinya lebih mahal daripada nilai nominal, katakanlah nominalnya 100 dikembalikan 100, maka sebenarnya kita ada selisih pada saat pembelian. Kita selisih sebesar 10. Namun bukan berarti kita rugi. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan kupon setiap tahunnya. Kemudian ketika nilai obligasinya 100, kemudian kita membeli di harga 95, berarti kita membeli di bawah nilai nominal atau nilai pari. Tapi pada jatuh tempo kita dikembalikan sebesar 100. Berarti di sini kita mendapatkan keuntungan lebih daripada nominal obligasi yang dibeli, katakanlah tadi 110. Di sini kita membeli sebesar 95 tapi dikembalikan dengan angka 100 ditambah dengan kupon setiap tahunnya. Jadi di sini artinya apa? Ketika kita membeli harganya lebih daripada nilai nominal, maka yield yang kita terima itu di bawah dari kupon, seakan-akan di bawah dari kupon. Ketika kita membeli nilai nominalnya di bawah, kita membeli di harga wajar, nilai nominalnya di bawah nilai nominal, maka kita sebenarnya mendapatkan keuntungan lebih dari kupon. Sehingga ketika kita bicara yield yang diharapkan investor, maka lebih daripada persentase kuponnya. Tapi kalau kita membeli pada harga 100 akan dikembalikan 100, maka kupon yang diberikan adalah sama dengan yield atau keuntungan diharapkan oleh si investor. Ini adalah gambaran dari ketika contoh di atas sebelumnya, di mana dia ada 3 pembelian, di mana di atas 1 miliar, di bawah dan sama dengan 1 miliar. Maka bagaimana kupon yang diterima atau keuntungan diterima oleh si investor atau yieldnya? Katakanlah yieldnya investor 14%, sedangkan kuponnya 12%, maka kita membeli di sini di 95. Ketika kuponnya 12%, tapi yield yang diharapkan adalah 10%, berarti kita di bawah kupon, maka kita membeli di harga 110. Utama yang berhubungan dengan istilah pertama penentuan harga wajar dan nilai wajar dari obligasi tersebut, kemudian amortisasi premium, kemudian diskon obligasi.
Kita akan menggunakan notasi berikut untuk persamaan obligasi untuk menghitung nilai wajar atau P, di mana F nilai nominal atau nilai pari obligasi, C kecil tingkat bunga atau kupon, C besar pembayaran bunga per periode, I yield yang ditawarkan investor per periode, dan N jumlah periode. Penentuan harga wajar obligasi adalah jumlah nilai sekarang atau present value dari anuitas bunga yang dibayarkan dan nilai sekarang dari nilai nominalnya. Sebagai contoh, sebuah obligasi bernilai 100 juta dengan bunga C2 sama dengan 12%, jatuh tempo selama 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield atau keuntungan sebesar 14% per tahun, B kemudian 10% per tahun. Ya, di sini obligasi menawarkan bunga 12% per tahun yang akan dibayarkan setiap 6 bulan atau C2. Tapi investor mengharapkan keuntungan lebih besar daripada 12% per tahun untuk yang soal A sebesar 14%. Yang B, ada investor yang mengharapkan keuntungan tidak apa-apa di bawah dari 12% per tahunnya. Jadi ini ada dua investor yang mengharapkan lebih daripada bunga 12% dan ada yang mau menerima keuntungan atau bunga di bawah dari 12% yang ditawarkan oleh si pihak investor. Kemudian kita menghitung nilai wajar dari data tersebut di atas. P sama dengan 1 dikurangi 1 plus I pangkat minus N dikali dengan C besar dibagi dengan I ditambah F dibagi dengan 1 plus I pangkat N, dimana F sama dengan nilai pari 100 juta rupiah. C kecil atau kupon yang dibayarkan adalah 12% dibagi 2 karena setiap 6 bulan jadi 6%. Kemudian C besar adalah nilai nominal yang dibayarkan setiap 6 bulan, 6% dikali 1 juta, jadi kupon yang diterima setiap 6 bulan adalah 6 juta rupiah. N nya adalah 10 tahun, karena per semester maka 10 tahun dikali 2 jadi 20 semester. I, keuntungan yang diharapkan investor sebesar 14% dibagi 2 atau 7% setiap 6 bulan. Dengan data tersebut, hasil atau nilai wajarnya adalah 89.405.985,75 rupiah. Jadi obligasi dengan nilai pari 1 juta itu dengan harapan keuntungan investor sebesar 14%, harga wajarnya adalah 89.405.985,75 rupiah. Jadi nilainya lebih rendah daripada nilai pari atau harga obligasi. Kemudian jika keuntungan yang diharapkan oleh investor hanya 10%, maka 5% setiap 6 bulan, artinya yang seharusnya diberikan emiten 6% setiap 6 bulan, ini investor tidak masalah jika hanya mendapatkan 5%. Maka harga wajarnya adalah Rp112.462.210 rupiah. Jadi nilai nominal atau parinya 1 juta, tapi investor bersedia membeli sebesar 112 juta sekian. Kemudian persamaan nilai wajar bisa menggunakan rumus berikut. Tetap sama untuk nilai wajar dari soal sebelumnya. Kemudian teman-teman diminta untuk mengerjakan latihan 1, di mana sebuah obligasi bernilai nominal 550 juta dengan bunga C2 nya 13%, jatuh tempo 15 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yieldnya 10% per tahun dan yang B 15% per tahun. Obligasi yang kedua, obligasi yang dapat ditebus atau callable bonds, di mana investor sebelum jatuh tempo obligasinya akan ditebus oleh pihak emiten atau dilunasi. Jadi obligasi yang kita miliki ditebus sebelum jatuh tempo. Emang obligasi ini cukup jarang sekali ya, dimana karena diambil jika menguntungkan atau keadaan tingkat bunga pasar sudah turun atau lebih rendah daripada dengan obligasi
Kemudian yang kedua, tidak diambil jika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi. Walaupun menguntungkan emiten dan merugikan investor. Penipuan pun menimbulkan masalah dalam perhitungan harga wajar karena jangka waktu obligasi hingga dilunasi menjadi tidak pasti. Dengan adanya hak ini, emiten yang menentukan kapan obligasi dilunasi, dan investor harus menghitung harga obligasi yang menjamin yield yang diinginkan dapat tercapai atau tanpa digunakannya hak penebusan oleh emiten. Jadi untuk obligasi ini cukup jarang sekali ada, karena memang akan menimbulkan